Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasfi Andara Putra dari kelas D1 Prodi TI dengan NRP 201111003. Di sini saya akan menjelaskan dari pemrograman selection sort yang ascending kalau saya. Ya, pertama-tama apa itu selection sort? Selection sort itu pengurutan pengurutan dari beberapa angka yang kita input secara random. Tapi kalau selection sort itu kayak di seleksi. Nah, tergantung ada dua selection sort. Yang pertama yaitu maximum selection sort. Kalau maximum selection sort itu berarti seleksinya dilihat dari angka yang paling besar, maksimum. Jadi nanti dari isi array dilihat dulu angka yang paling besar yang mana, dan karena saya yang ascending maka maksimum selection sortnya angka terbesar akan ditaruh pada yang paling belakang atau paling terakhir, karena ascending itu bertambah, jadi mulai angka terkecil ke angka yang terbesar. Nah, ini codingan saya. Yang pertama kita membuat variabel data yang akan bisa kita input berapa banyak data atau berapa banyak size atau berapa banyak yang ada di dalam array-nya. Ya, kita mendeklarasikan array-nya dengan variabel cell sort 0 kali data. Ya, data ini tergantung dari yang kita input. Jadi size array-nya akan sangat fleksibel. Lalu kita menggunakan perulangan for i in range 0 sampai banyak data yang kita input tadi. Di dalam perulangan ini kita mengisi isi dari array tersebut. Nah, 0 kayak misalkan dari variabel array cell sort yang i. Nah, i ini kenapa kok i? Karena i yang pertama adalah 0, maka kalau array kan dihitung dari 0. Jadi misalkan isi array-nya ada 3, berarti 0, 1, 2. Nah, maka cell sort yang pertama ya pastinya cell sort yang 0, maka bisa kita input berapa dan selanjutnya. Setelah itu kita menginputkan lagi apakah kita mau menggunakan metode selection sort ascending yang maksimal atau yang minimal. Nah, jika maksimal maka nanti kita menggunakan yang program yang ini. Tapi kalau minimal kita akan menggunakan program yang ini. Nah, yang maksimal dari awal kita menggunakan variabel, kita mendeklarasikan variabel ulang yang berupa boolean, kita masukkan menjadi true, dan kita menggunakan perulangan while ulang sama dengan true, maka ulangnya diganti menjadi false agar nanti bisa terulang kembali. Lalu kita menggunakan perulangan lagi, perulangan i in range data atau data yang tadi seberapa banyak size dari array-nya min 1, 0, min 1. Kenapa ini min 1? Ya karena dari datanya tadi kan misalkan data yang kita masukkan ada 3, jadi nanti berkurang. Nah, kenapa data min 1? Karena misalkan yang kita masukkan adalah 3 data. Nah, kalau misalkan hanya data saja yang kita masukkan tanpa min 1, maka akan ada 4 angka, 3, 2, 1, dan 0. Nah, maka dari itu kita menggunakan min 1 agar jumlahnya masih tetap 3. Kita deklarasikan max sama dengan 0. Lalu kita menggunakan perulangan lagi, yaitu for range 0, i atau yang i ya ini
plus 1. Dan di sini memulai seleksi yang proses dari selection sort maksimum ya. Kita menggunakan jika if cell sort J atau cell sort yang pertama yang member atau isi dari array yang pertama lebih besar dari array dengan variabel yang max, maka yang maxnya dijadikan J. Jadi nanti bakal keseleksi terus, jadi sehingga nanti maxnya itu yang paling besar, diseleksi terus. Lalu kita menggunakan mendeklarasikan variabel temporary sama dengan cell sort yang i, lalu cell sort yang i sama dengan cell sort yang max, dan cell sort yang max sama dengan temporary. Jadi nanti ini akan ditukar sesuai dengan tepatnya nanti. Lalu kita menggunakan for perulangan for ya seperti biasa, hanya untuk print hasil array yang sudah terurut. Begitu juga dengan minimal, sama seperti yang di atas, menggunakan ulang sama dengan boolean yang true, while ulang sama dengan true, ulangnya menjadi false. Menggunakan perulangan for i in range. Nah, bedanya kalau maksimum sama minimal di ini nih, kayak kondisi atau ya kondisi perulangannya ya. Kalau di sini berkurang dari banyak ke sedikit atau dari data ke 0, tapi kalau yang minimal dari 0 ke data. Lalu menggunakan mendeklarasikan variabel min sama dengan i, lalu kita menggunakan perulangan lagi seperti yang di atas, sama saja ya. Ini bedanya di if nya atau di proses yang seleksinya. Jadi cell sort yang J jika kurang dari cell sort yang variabel min, nah maka minimalnya menjadi J. Jadi nanti bakal diseleksi dan yang variabel min akan menjadi angka yang paling kecil. Sama saja ini cara mengurutkannya sama saja, jadi nanti akan diurutkan sebagaimana tempatnya. Lalu ya ini sama saja dengan printnya yang di atas. Mari kita coba, misalnya banyak data 5, ini hanya random ya. Kita bisa milih maksimum atau minimum ya. Untuk kali ini kita coba max. Yap, 12559. Mari kita coba yang minimum, misalkan 7. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, 9 ya. Kenapa hasil outputnya sama? Ya memang karena ascending. Jadi perbedaan antara program saya ini yang if min atau if maxnya ya dari prosesnya saja, kalau outputnya sama. Nah yang beda itu kalau misalkan maksimum selection sort ascending dengan maksimum selection sort descending, jadi nanti hasil outputnya bakal berbeda. Kalau ascending ya dari terkecil ke terbesar, kalau descending berkurang ya dari terbesar ke terkecil. Hanya beda prosesnya saja. Lalu implementasi selection sort untuk real case di kehidupan sehari-hari menggunakan Python. Ya di sini saya menggunakan atau mempunyai ide kalau membuat jadwal kuliah. Nah, karena saya yang di atas tadi ascending, ya pastinya jadwal kuliah yang angkanya paling kecil itu yang akan didahulukan. Jadi saya akan menggunakan jadwal kuliah. Ya
codingannya sama lah sama yang di atas, tapi di sini saya menggunakan yang max. Hanya saya tambahin kayak modifikasi print aja biar nanti outputnya udah kelihatan lebih bagus. Oh ya, di sini perbedaannya hanya di inputnya sih. Kalau yang di atas itu integer, kalau di sini float. Kenapa kok float? Karena jam kuliah saya ini menggunakan jam digital, jadi menggunakan simbol titik buat nanti uh, menginputkan jam kuliahnya. Seperti contoh, misalkan ada 5 jadwal kuliah. Nah, input jadwal kuliah harus jam digital menggunakan titik. Jam digital ya misalkan bukan AM atau PM, tapi misalkan jam 1 siang ya menjadi 13.00 gitu. Misalkan 9.30, 12.00, 10.15, 7.45 sama 15.00. Ya nanti akan langsung terurut ya, yang paling awal 7,45, terus 9,3, ya harusnya 30 tapi gara-gara 0 ya jadi tidak ditunjukkan sama programnya. 10,15 ya jadi urut. Ya seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.